Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-44 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini masih terkait dengan latihan CSS. Baik, untuk tagihan kali ini itu terkait dengan playlist kita mengenai belajar HTML. Ada beberapa contoh latihan HTML di playlist tersebut belum disentuh dengan CSS. Karena di playlist tersebut kita hanya fokus membahas HTML. Nah, salah satunya adalah membuat form registrasi. Jadi di playlist mengenai HTML, di sana ada video pertemuan ke-44. Atau di folder belajar HTML, di sini ada file pertemuan 44.html. Nanti file dari latihan ini kita akan berikan style CSS. Dan jika pernah mengikuti latihan ini, silakan copy file pertemuan 44.html yang ada di dalam folder belajar HTML. Dan sampai di sini kita akan copy file pertemuan 44.html. Ini saya klik kanan. Pilih copy. Kemudian kita paste ke folder belajar CSS. Saya klik kanan di sini. Pilih paste. Nah, kita sudah punya file pertemuan 44.html. Dan selanjutnya kita akan jalankan dulu file pertemuan 44.html. Dari sini kita sudah punya pertemuan 44.html yang sudah kita jalankan di aplikasi web browser. Yang dalam hal ini adalah Google Chrome. Dan sekali lagi, file ini itu sama sekali belum disentuh dengan style CSS. Ya, karena pada saat kita belajar HTML, itu kita belum pernah membahas satupun dari properti CSS. Yang akan saya lakukan di sini, semua kolom input, itu tetap berada sebelah kanan, akan tetapi, semua kolom input itu sejajar ke bawah. Dan jika dijalankan di ukuran layar yang lebih kecil, anggaplah smartphone, ini saya kecilkan dulu bulsannya. Saya kecilkan, maka semua kolom input, itu akan berada di bawah. Edit teksnya berada di atas dan semua kolom input itu berjajaran ke bawah. Itu jika diakses menggunakan ukuran layar yang lebih kecil. Ini ukurannya fix dan tidak ada perubahan apapun ketika diakses menggunakan ukuran layar tertentu. Kita akan coba berikan style CSS. Sampai di sini kita jalankan dulu aplikasi Visual Studio Code. Di Visual Studio Code pastikan di sini yang di-include ada folder dari CSS-nya. Dan di sini tentu kita sudah punya file pertemuan 44.html yang sudah kita copy dari folder HTML. Untuk file pertemuan 44.html, dan ini akan saya hapus sedikit untuk file ini, kita tidak akan banyak melakukan perubahan dari source code ini Kita akan melakukan style CSS berdasarkan source code yang ada. Kecuali satu. Tag P. Untuk keterangannya atau teksnya, ini nama calon siswa. Dan tag input, itu masuk dalam satu paragraf. Nah, yang akan saya lakukan di sini, bahwa semua tag input itu akan saya keluarkan dari paragraf. Dan tentu, saya punya alasan tertentu kenapa semua tag input saya bungkus dengan tag P.
Ya karena saya ingin semua input itu berjejaran ke bawah, bukan ke samping. Dan makanya saya bungkus dengan tag P, karena pada saat kita belajar HTML, itu kita boleh menggunakan properti CSS. Dan sekali lagi, yang akan saya lakukan di sini, saya akan mengeluarkan semua tag input ya dari tag P. Ya, jadi untuk semua tag untuk P, ini akan saya pindahkan, dan saya pindahkan ke sini. Ini semua teks itu saya biarkan satu paragraf, dan untuk titik 2 ini saya hapus, dan saya paste tag untuk P di sini. Ini sekali lagi, yang teks ini, ya semua teks atau keterangan yang terkait dengan input, ya kita biarkan satu paragraf, dan tag input ini kita keluarkan dari tag P. Supaya nanti kita lebih mudah membantu dua elemen ini. Jadi di sebelah kiri, keterangan yang terkait dengan kolom input, dan di sebelah kanan itu ada input itu sendiri. Di semua tag P ya, ini saya pindahkan, saya cut, titik 2 saya hapus, ini saya paste di sini. Ya tag input, saya keluarkan dari tag P. Atau untuk proses ini akan saya skip ya. Nanti teman-teman bisa Nah, sampai di sini, semua tag input itu sudah saya keluarkan dari tag P. Ya, kita akan melihat dulu perubahan dari file pertemuan 44.html ini ya. Di browser, saya adaptasi browsernya. Nah, maka, kalau tampilannya seperti ini ya. Semua kolom input itu berada di bawah. Setelah kita keluarkan dari tag P. Nah, selanjutnya kita akan coba berikan style CSS. Kembali ke Visual Studio-nya. Kita akan membuat file CSS dulu ya. Di folder CSS, klik tombol new file-nya. Nama filenya adalah style_44.css. Oke, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke, di sini kita sudah punya style 44.css. Oh, langkah selanjutnya seperti biasa ya. Ini untuk sidebar sebelah kiri ini saya hide ya. Supaya area pandang kita luas nih lihat. Dan selanjutnya kita akan koneksikan terlebih dahulu ya. File HTML ini dengan file CSS yang barusan kita buat. Kita kembali ke pertemuan 44.html. Kita akan lakukan koneksi di sini. Kita gunakan tag link untuk koneksi ke CSS-nya. Href, lalu folder CSS. Kemudian kita cari file style _44.css. Jadi ya, saya klik. Nah, selanjutnya untuk style awal, di style 44.css, saya akan mereset ya semua margin di font dan padding di font di setiap elemen HTML. Saya gunakan selector ini ya. Ini selector universal. Untuk margin, ini 0, kemudian padding, 0. Supaya kita punya akses penuh terhadap margin dan padding. Kemudian, ini untuk properti box size-nya. Mengenai box size ini sudah pernah kita bahas di sini. Nilainya adalah border box. Jadi di style defaultnya ya. Cuma kita lihat belas ini di browser misalnya refresh. Ya, di sekarang tidak ada padding dan margin bawaan dari HTML. Nah, style selanjutnya. Saya akan berikan style untuk bagian body-nya ya. Di sini kita punya elemen HTML yang bisa kita jadikan sebagai selektor.
selektornya adalah tick body. Yang akan saya lakukan di sini untuk tick body-nya, saya akan berikan properti background ya, background color. Untuk background color-nya, saya gunakan kode hexadesimal. If 0, if 4, ya if 8. Saya represent maksudnya. Nah, kini teman-teman bebas ingin menggunakan warna background apa ya. Kemudian, saya akan beri font di folia. Menggunakan font pemilih. Saya akan gunakan font ini ya. Saya refresh kembali bursanya. Nah, kita sudah punya background color, font pemilih. Selanjutnya untuk bodinya ini, saya akan kasih padding. Padding 20 pixel. Saya refresh lagi bursanya. Nah, selanjutnya, di file HTML di sini, di sini kita punya H2 ya. Ini tag H2 ini kita akan berikan sedikit style CSS. Selektornya adalah H2. Pertama di sini untuk teks ya. Ini saya ingin teks ini berada ke tengah secara horizontal. Ya. Gunakan properti teks lain, kemudian ini propertinya adalah center. Saya refresh. Nah, registrasi berada ke tengah secara horizontal. Lanjut untuk TK2 ini, saya akan sedikit kasih jarak ya, supaya ada jarak antara elemen forme. Saya gunakan properti di sini namanya margin bottom. Yes. Untuk margin bottom, coba kita kasih 20 pixel. Nah, sekalian untuk warnanya ya. Warna teks ini, saya gunakan kode hexadesimal 333. Sampai di sini saya harapkan semuanya. Nah, untuk teks H2 ini terkena 3 properti CSS. Pertama, teks horizontal, margin bottom, dan color. Selanjutnya, kita akan masuk ke elemen form. Di sini kita sudah punya tag form yang bisa kita jadikan selektor CSS. Kita kembali ke style 44 titik CSS. Di sini, selektornya adalah form. Yang akan saya lakukan di sini untuk formnya, saya akan kasih properti lebar ya, lebar maksimum. Ya, saya gunakan max ini. Coba di sini 100% supaya dia full ya. Kemudian untuk margin. Untuk margin, atas nama ini 0, kemudian kiri kanannya adalah auto. Kemudian saya akan kasih properti padding juga untuk form ini. Padding 20 pixel. Lalu background colornya, saya akan gunakan warna background color kode hexadesimal FFF. Ini sekali lagi teman-teman bisa gunakan warna yang lainnya. Oke, sampai di sini saya lihat hasilnya di browser yang saya refresh dulu. Nah, selanjutnya saya akan kasih properti border radius 8 pixel. Sekarang saya refresh maksudnya. Sekarang ada border radius ya di setiap sudutnya sebanyak 8 pixel. Cuma kita kasih properti box di sini. Propertinya box itu. Cuma saya kasih nilai ini 0,4 pixel. Lalu di sini 8 pixel. Kemudian kali ini saya gunakan warna HB. Coba di sini 0. Di sini 0.1. Oke, sampai di sini saya refresh dulu bursanya ya.
Nah, sekarang ada efek shadow ya. Untuk background color dari text form nih. Cuma saya besarkan dulu. Oke, lanjut. Kita lihat dulu file pertemuan POV4 di Katenio. Oh, di sini kita punya text field set ya. Kita akan berikan style CSS. Selektornya adalah text field set. Yang ini ya. Text to set ini. Kasih style untuk bordernya. Ya. Border 1 pixel. Kemudian ini bordernya adalah solid. Lalu warna bordernya. Coba ini. Dia di lead. Oke, kita cek durasinya. Ya. Jadi bordernya tidak terlalu kontras ya. Lanjut masih di text view set. Selain border, saya akan kasih properti padding supaya ada jarak ya antara konsep ini dengan elemen formnya. 20 pixel. Kemudian saya kasih properti margin di sini. Coba margin bottom dulu. Tapi kita cek hasilnya. Lalu 20 pixel. Kemudian saya akan kasih properti border radius. Jadi teknik ini terkena 4 properti CSS ya. Border, padding, margin, dan border radius. Sekarang kita cek hasil di browser. Saya refresh. Nah, ini ya. Untuk text preset ya. Selanjutnya, kita akan masuk di elemen format. Kita cek dulu HTML-nya. Kita mulai dari tag P ya. Untuk tag P-nya, untuk tag P ini, jadi saya kasih properti display di sini. Display inline block. Ya, supaya tag P dan tag input itu berada dalam satu baris. Oke, sampai sini saya cek dulu di browser, saya refresh. Nah, selanjutnya kita akan tentukan lebar dari tag P ini. Kita gunakan properti width di sini. Coba di sini 30% ya. Jadi saya ambil 30% dari elemen pembungkusnya. Jadi elemen pembungkus di sini dia fontnya ya 100%. Oke, sampai sini saya refresh lagi bosannya. Nah, ini untuk sementara seperti ini ya. Kita lanjut di sini. Kita kasih properti margin. Coba margin bottom. Untuk margin bottomnya coba kita kasih 5 pixel. Selain margin, coba kita kasih properti color di sini. Untuk teksnya 555 titik koma. Nah, sampai di sini untuk tag P ini terkena 4 properti CSS. Pertama display, supaya tag P berada dalam satu baris dengan tag input. Kemudian lebarnya 30% dari elemen pembungkusnya yaitu tag form. Kemudian margin bottom 5 pixel. Lalu warna dari tag P-nya. Oke, sampai di sini saya data semuanya. Nah, langkah selanjutnya kita akan berikan style untuk tiap-tiap kolom input. Kita lihat dulu file HTML-nya yang bisa kita jadikan selektor di sini. Pada sini sudah ada tag input ya dengan tipe teks. Ini beda-beda ya tag inputnya. Coba saya pemesan dulu. Ini ada input tipe teks, ada input tipe D. Lalu ada number. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada tail. Selain itu, pada sini ada select. Ada 5 di sini ya. Selektor yang akan kita ubah kolom inputnya yaitu text, number, date,
tail, dan select. Kita kembali ke file CSS-nya. Selektornya adalah input, ya, input, lalu kurung kotak. Target kita adalah atributnya ya. Atributnya adalah type, nilai atributnya adalah text. Lalu koma. Selain itu tadi ada number ya. Input, kurung kotak, atribut type, number. Koma di sini. Input lagi. Atributnya type. Tadi ada date. Lalu koma. Input lagi. Atribut type. Nilai atributnya adalah tadi ada tel. Kemudian di sini ada text select. Ya, jadi maksud dari selektor ini, take input yang memiliki atribut type dengan nilai text, dan, jadi koma kita baca dan take input yang memiliki atribut type dengan nilai number, dan take input yang memiliki atribut type dengan nilai date, lalu tel, dan select, berikan properti CSS yang sama. Nah, properti CSS di sini, itu saya akan menentukan lebarnya terlebih dahulu ya. Saya berikan properti width di sini. Coba di sini 70%. 70% dari elemen pembungkusnya. Yaitu take font 100%. Oke, sampai di sini saya refresh dulu browsernya. Nah, tapi ini dia turun ke bawah. Coba saya besarkan dulu. Jadi harusnya nanti kolom input ini hanya pindah ke bawah ketika diakses menggunakan perangkat yang lebih kecil ya, atau perang layar yang lebih kecil. Ya, untuk versi tablet sampai desktop itu tetap dibagi dua. Coba di sini kita kurangi. Coba 69. Saya refresh. Nah, kita lihat seperti ini ya untuk versi tablet ke atas. Tetap dia 2 kolom ya. Sebelah kiri untuk keterangan mengenai input, dan yang sebelah kanan itu kolom inputnya. Saya enter lagi. Properti selanjutnya di sini saya akan tambahkan properti padding ya. Coba di sini 8 pixel. Saya cek lagi. Nah, kita kasih properti margin ya supaya ada jarak di setiap elemen input. Coba di sini margin bottom. Coba saya kasih di sini 15 pixel. Saya refresh boxnya. Nah, selanjutnya untuk bordernya, border dari input ini 1 pixel, lalu dia jenis bordernya solid, kemudian warna bordernya DD. Ya, sampai sini saya refresh lagi. Oke. Saya akan coba kasih untuk border radius ya, untuk selektor ini. Coba border radius 4 pixel. Oke, saya cek lagi, saya refresh. Nah, sekarang itu ada radius ya di setiap sudut dari kolom inputnya sebanyak 4 pixel.
Nah, selanjutnya untuk tombol ini ya, ini kita akan kasih sentuhan CSS sedikit. Kita cek lagi untuk HTML-nya, saya scroll ke bawah. Di sini kita sudah punya tag button ya, jadi kita bisa jadikan selektor CSS. Kembali ke style 44.css, selektornya adalah button. Pertama saya akan menentukan lebar dari tombol ini ya, lebarnya 20%. Kemudian tombol ini saya akan kasih properti display ya, displaynya adalah block. Kemudian untuk background color dari tag button ini DDD. Nah, sampai di sini saya akan lihat dulu hasil dari tag button ini. Saya refresh ini ya. Coba di sini kita kasih properti color ya. Untuk colornya coba di sini 555. Terus saya refresh dulu. Atau kita tukar ya. Untuk background colornya ini 55. Kemudian untuk colornya ini DDD. Oke, kita cek hasilnya, saya refresh lagi. Nah, selanjutnya saya akan kasih properti padding ya, supaya ada jarak di tiap sisinya. Padding 8 pixel. Saya refresh lagi. Nah, lanjut saya akan kasih properti border radius 10 pixel. Saya refresh lagi. Nah, sudah ada ya. Tapi di sini ada efek bayangan ya. Coba kita hilangkan ini. Itu efek dari border ya. Kita hilangkan bordernya. Border none. Ini untuk menghilangkan garisnya ya. Saya refresh. Nah, supaya dia ke tengah, kita kasih properti di sini margin auto. Ini untuk sementara kita akalin menggunakan margin auto ya. Saya refresh. Nah, terus masih terkait dengan tombol ini kita akan kasih sedikit efek hover ya. Jadi ketika tombol ini kita hover, maka akan ada properti CSS yang jalan. Di sini button ya, lalu titik 2 hover. Ketika tombol ini di hover, maka warna backgroundnya ya, warna backgroundnya itu adalah DDD. Kemudian warnanya 333. Sampai di sini saya refresh lagi. Nah, sekarang saya hover ya, atau meletakkan kursor di atas tombol ini. Nah, ini teman-teman bisa gunakan warna lainnya. Nah, selanjutnya kita akan buat yang versi smartphone. Ketika form registrasi ini diakses menggunakan ukuran layar yang lebih kecil, yang anggaplah smartphone, maka semua kolom input itu berada di bawah. Ini kalau saya kecilkan embersornya. Jadi kita akan lakukan seperti ini ya, tapi ini belum sepenuhnya responsif ya, karena untuk kolom inputnya ini masih banyak yang play di sebelah kanan ya, ketika diakses di ukuran layar yang lebih kecil. Dan untuk itu kita akan buat yang versi smartphone menggunakan CSS Media Query. Saya tarik lagi. Nah, di sini kita akan buat CSS Media Query untuk versi smartphone-nya ya. Saya komentar di sini. Ini smartphone. Untuk CSS Media Query itu keywordnya adalah add
media, screen, L. Nah, di sini saya akan tentukan maksimum lebarnya ya. Max width 600 pixel. Jadi ketika halaman registrasi ini ya diakses menggunakan ukuran layar maksimum lebar 600 pixel, maka jalankan selektor dan properti CSS berikut. Nah, yaitu tag P-nya ya. Saya akan buat responsif di ukuran smartphone. Tag P ya, jadi semua tag P itu displaynya ya, displaynya adalah inline block. Kemudian lebar dari semua tag P itu 100%. Jadi semua tag P itu lebarnya 100%, sehingga dia akan memenuhi si kontainernya. Kemudian selain ini itu margin bottom 5 pixel, lalu warnanya 555. Oke, ini untuk tag P. Nah, selanjutnya kita akan buat responsif untuk tag input dengan tipe text, number, date, tel, dan select. Di sini tadi kita sudah punya ya. Ini kita copy, misalnya blok. Input dengan tipe text, number, date, tel, dan select. Kita copy, kemudian kita paste ke dalam CSS media query. Nah, di sini ya. Dan jangan sampai salah tutup kurung situ. Saya enter 1 kali, kemudian kita paste di sini. Ya, saya Ctrl S. Nah, sekarang kelima selektor ini itu lebarnya bukan lagi 69%, ya, tapi saya ingin full satu layar. Ketika dibuka di versi smartphone, maka di sini lebarnya sekarang adalah 100%. Ya, sampai di sini kita lihat langsung di browser, saya refresh. Nah, untuk sementara itu belum ada perubahan ya. Tapi sekarang kalau saya kecilkan ukuran browsernya, saya perkecil sampai di maksimum 600 pixel. Nah, maka semua kolom input itu akan berada di bawah keterangan yang terkait